Yang di rumah juga. Steve sudah 2 kali ke Taipei, tapi baru kali ini ke Chungli. Jadi yang di Chungli biar mendengar kesaksian ini. Saya nggak kenal Steve, tapi waktu dia kecelakaan, jadi tadi ada yang tanya apakah dia buta sejak lahir, enggak. Dia mengalami kebutaan 13 Juni 2014. Nah, saya nggak kenal dia sekali. Suatu hari saya dengar kabar dia itu kecelakaan dan sampai buta. Maaf, saya cuma cerita aja. Biasanya kalau kita dengar ada orang mengalami kecelakaan, terus kita nggak kenal, jujur, reaksi kita apa sih biasanya? Cuma kasihan gitu ya. Siapa itu? Nah aneh. Waktu saya dengar itu, saya tanpa tanya apa-apa pada Roh Kudus, atau Roh Kudus bilang kamu cari orang ini. Oh iya, ada di mana? Nah saya cari, tanya kepada yang bawa berita. Oh, masih di rumah sakit Singapura di Mount Elizabeth Tan Tock Seng. Nah, terus saya disuruh apa? Kan saya nggak kenal. Roh Kudus jelas sekali kamu bimbing dia, dan nanti kalau dia sudah keluar rumah sakit sudah sehat, ajak dia keliling kemana-mana untuk memberi kesaksian. Hah? Kesaksian? Gimana? Dan salah satu kalimat yang Tuhan tunjukkan, ajari dia untuk balas dendam kepada iblis. Cuma kalimat itu. Tapi bentuknya bagaimana saya juga tidak tahu. Akhirnya saya ke Singapura, ya ketemu mereka. Nah lanjut nih, gimana? Oke. Jadi 6 tahun yang lalu itu, hampir 6 tahun ya? Hampir 6 tahun. Saya lagi dari kota Manado mau pulang ke rumah itu sekitar 3 jam. Namanya Inobonto. Nah, dalam perjalanan pulang, saya lagi nyetir mobil sendirian. Coba bayangin mobilnya city car ya, kecil. Terus di tengah perjalanan udah mau sampai rumah sebenarnya. Terus saya ketemu dengan sepeda motor lumayan besar ya, balap itu lah. Ya itulah. Betul. Nah, ketemu. Yang mengendarai mobil itu, motor itu berboncengan. Yang mengendarai itu polisi katanya, dan mereka berdua sudah mabuk sejak pagi. Nah, kita ketemu sekitar jam 10 malam. Mereka keluar jalur itu cuma sedikit saja, tapi akibatnya sangat fatal buat kita semua. Mereka itu nabrak, akhirnya karena cuma sedikit, jadi nabrak pas tepat di depan saya. Bayangin Indonesia ya, jadi sebelah kanan ya, gitu. Ya, tadi pas di depan saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mobil saya kecil, motor mereka besar. Jadi mereka bukan nabrak mobil saya, tapi melindas mobil saya. Naik seperti itu. Akibatnya kap atap mobil saya bagian atas itu ringsek masuk ke dalam. Nah, saya pakai seatbelt selalu. Nah, akhirnya kepala saya itu membentur atap mobil saya dari dalam. Akibatnya dahi saya ini patah di bagian bawah sini dan sini. Oh ya, sorry. Kekenyangan guys. Rahang saya itu patah bagian sini. Terus dahi saya itu hancur. Pecah dahi saya. Terus mungkin bisa dibayangkan kalau bagian atas dan bagian bawah saya seperti itu, bagian tengah ini seperti apa. Nah, singkat cerita, saya itu sama orang tua diputuskan untuk dilarikan ke Singapura. Karena mau kemana saja, mau ke Jakarta pun tetap saya harus naik pesawat yang khusus. Saya nggak bisa naik pesawat seperti biasa, harus pesan. Jadi mereka hitung-hitung, udahlah ke Singapura aja. Ya udah ke Singapura. Saya dirawat di Singapura selama 3 bulan. Dan 3 bulan itu saya dioperasi selama 6 kali. Dan saya bisa bilang 6 kali itu cuman bagian kepala ini saja yang dibongkar, diutak-utik, dibuka, ditutup lagi, dan segala macam. Nah, singkat cerita juga, 3 bulan selesai, saya pulang ke Manado. Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah saya pulang ke Manado, 3 tahun lamanya. 3 tahun lamanya itu kehidupan saya itu dipenuhi dengan ketakutan. Saya selama 3 tahun, kerjaan saya di rumah, kegiatan itu cuma tidur, baring-baringan. Kalaupun mau makan, kalau mau duduk itu cuma makan pagi, makan siang, sama makan malam. Udah cuma itu aja. Semua saya harus dibantu oleh orang lain. Bapak Ibu bisa bayangkan, saya mau duduk, mau berdiri, mau jalan saja, takut. Saya mau melangkah 1 langkah saja takut, karena saya takut kesandung. Padahal saya tahu
Di depan saya itu nggak ada apa-apa. Tapi mental yang seperti itu yang ada dalam diri saya pada waktu itu. Selama 3 tahun itu, akhirnya saya punya banyak waktu untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Dan saya punya banyak waktu untuk berdoa. Dan saya melihat lagi kembali ke belakang. Akhirnya saya sadar dan saya teringat akan firman Tuhan yang bilang bahwa mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal. Firman Tuhan yang saya kira kita semua tahu. Saya tahu sejak dari dulu, sejak kecil saya tahu. Tapi hampir tidak pernah saya praktekkan dalam hidup saya. Kalaupun saya mengucap syukur untuk hal-hal yang menyenangkan saja. Tapi hari itu saya belajar. Kata kuncinya adalah segala. Dan segala berarti tidak ada yang terkecuali. Amin. Dalam keadaan dan kondisi seperti ini, saya tetap harus mengucap syukur pada Tuhan. Saya punya banyak alasan untuk mengucap syukur pada Tuhan. Saya mengucap syukur kalau rahang saya patah, hancur, akhirnya bisa disambung kembali oleh dokter atas pertolongan Tuhan. Wah, hari ini buktinya kalau lihat tadi saya makan, saya bisa menikmati semuanya. Sampai keripik tempenya saya nggak ada masalah untuk makan. Dahi saya yang hancur. Sebentar, sepotong. Oke. Ini salah satu alasan terbesar saya suka mengajak Steve ini keliling. Oh ya, bagi yang baru datang, jadi Steve ini buta baru 5,5 tahun yang lalu. Jadi bukan buta sejak lahir. Seringkali saya bertanya kepada banyak orang, maaf ini, kalau kita suruh milih buta sejak lahir atau buta setelah dewasa, jawabannya pasti sejak lahir dong. Lebih baik enak nggak ngeliat apa-apa sama sekali. Tapi nanti kita akan dengar kesaksian. Nah, salah satu alasan utama saya suka ngajak Steve pergi. Ini loh, dia dalam keadaan seperti ini bisa menghibur orang. Nggak kelihatan stres, nggak kelihatan. Betul nggak? Ini luar biasa. Oke, lanjut. Kamu nangis atau apa ini? Kinti-kinti. Enggak, ada satu tangan. Gimana nggak ketawa-ketawa? Jalan sama kot ya. Siapa ya? Nah, saya mengucap syukur juga pada Tuhan. Akibat dahi saya itu pecah, Bapak Ibu, saudara-saudara. Itu kayak kaca. Kalau pecah kan ada serpian-serpian kecil. Ya, betul. Nah, ternyata serpian-serpian kecil itu nusuk otak saya bagian depan. Nah, dokter itu harus membedah. Jadi kepala saya ini kalau nggak tahu kelihatan atau enggak. Iya, dibelah, dibuka. Frankenstein. Jadi dibuka, terus sama dokter saya setiap kali lihat itu selalu ngeri. Sama dokter itu dibersihkan dengan cara pakai pinset, Bapak Ibu. Pakai pinset nomor 1 di wah, saya itu merinding kalau itu. Nah, tapi itulah. Kemudian ditutup lagi. Jadi kepala saya ini dari saya dikasih titanium sama dokter. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara pengen ngadu kuat-kuatan dahi sama saya nanti bisa di luar. Sama maksa sih coba. Oh iya, nanti di stasiun kereta. Udah campur besi ya? Nah, udah gitu. Nah, akibat itu saya itu kalau di rumah sakit suka berontak-berontak. Saya itu apa ya? Saya nggak stabil lah pokoknya. Saya itu marah-marah, saya maki-maki semua aja siapa yang masuk. Saya maki-maki, saya marah-marah. Terus apa namanya? Semua itu alat-alat infus dan selang-selang yang sampai saya makan pakai selang masuk ke lambung langsung itu saya cabut semua. Tanpa saya berpikir terlebih dahulu. Nah, akhirnya itu saya harus dirantai, Bapak Ibu. Saya itu harus diikat di rumah sakit, tangan dan kaki. Nah, keadaan seperti itu dokter bilang kalau saya perlu 6 bulan sampai 1 tahun untuk bisa stabil. Dengan kata lain, di rumah akan seperti itu. Tapi hari ini saya bisa bilang kalau saya mengucap syukur pada Tuhan. Sejak keluar dari rumah sakit sampai dengan detik sekarang pun saya tidak pernah mengalami gangguan atas otak saya. Justru pikiran saya itu jernih, bersih. Dan saya bisa katakan kalau ada perubahan besar yang terjadi dalam hidup saya. Terlebih karakter saya. Kalau dulu saya itu orangnya temperamen, suka marah-marah, sedikit-sedikit tersinggung. Wah, justru saya seperti Koden bilang tadi, sering ketawa-ketawa dan bercanda-bercanda. Nah, saluran pernafasan saya itu kata dokter di bagian sini tuh nggak tersambung dengan sempurna. Jadi saya itu akan kesulitan untuk bernafas, kata dokter. Dokter minta saya kembali lagi ke rumah sakit untuk pokoknya dibetulin lah katanya, disambung kembali. Tapi
malam hari ini saya bisa juga katakan kalau Tuhan itu baik. Amin. Saya ucap syukur pada Tuhan. Saya tidak keluar dari rumah sakit itu nggak pernah kembali, kontrol pun enggak. Dan malam hari ini saya bisa bilang saya bisa bernafas dengan sempurna, tidak ada kesulitan sedikit pun. Saya mau jalan cepat, saya mau naik turun tangga, mau ngapain aja, semuanya normal. Dan saya bisa bernafas dengan leluasa. Nah, Sampai Facebook. ya, saya bisa YouTube, saya bisa Facebook, segala macam saya bisa. Nah, Bapak Ibu, saya juga pada akhirnya selama 3 tahun itu yang penuh dengan ketakutan, akhirnya saya menjadi berani. Dan saya ingat juga sama firman Tuhan yang bilang, janganlah engkau takut sebab aku yang menyertai engkau. Nah, di situ saya jadi berani dan saya bilang, wah kalau gitu, kalau saya takut saya menghina Tuhan dong, iya kan? Nah, saya jadi berani dan kemudian saya belajar mulai untuk melepaskan pengampunan pada orang yang nabrak saya. Dengan begitu ada satu beban yang terangkat dalam hidup saya. Saya merasa menjadi semakin ringan. Dan satu juga, saya ucap syukur pada Tuhan. Kalau hari ini saya bisa berada di sini, itu karena kemurahan Tuhan. Amin. Tuhan masih memberikan saya kesempatan. Kedua orang yang di sepeda motor itu meninggal di tempat. Tapi saya hari ini masih bisa berdiri di sini. Saya yakin dan percaya. Wow. Tuhan itu punya rencana yang indah dalam hidup Mas, saya. lagi dikelilingin oleh Max fotomu sebelum kecelakaan. Gantung. Ya, Gantung. dulu saya bintang film soal. Percaya, Steve. Percaya. Terima kasih. Nggak boleh enggak itu. Nggak boleh enggak. Percaya. Model majalah Trubus. Iya, sesuai. Saya mengucap syukur pada Tuhan karena Tuhan masih beri saya kesempatan. Saya 12 sama Pak. Saya yakin percaya kalau Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup saya. Amin. Makanya oleh sebab itu saya nggak punya alasan satu pun untuk marah sama Tuhan. Amin. Saya nggak pernah Iya. menyalahkan Tuhan dalam hal itu. Nah, sesudah 3 tahun itu akhirnya saya memutuskan untuk oke, Koden yang udah capek nih selama 3 tahun. Akhirnya saya ikut. Oke, saya mau ikut Koden pelayanan. Saya mau kasih kesaksian banyak orang. Wow. Nah, Bapak Ibu, saya mau katakan kalau selama ini tahun ketiga ya Koden ya. Iya. Tahun ketiga saya jalan, kita keliling-keliling Pulau Jawa dari ujung sampai ujung, kita ke Sumatera Selatan, kita ke Taiwan sampai 2 kali, ini yang kedua kali. Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa seharusnya saya dalam keadaan buta, seharusnya kalau dipikir secara logika mendingan tinggal aja di rumah. Ngapain jalan-jalan capek, orang nggak kelihatan apa-apa. Tapi saya memilih untuk jalan karena saya diberi suatu penghiburan oleh Tuhan. Saya diberikan sukacita dan damai sejahtera oleh Tuhan. Saya dikasih suatu hikmat oleh Tuhan, di mana pada saat itu saya lagi sedih. Saya teringat akan wajah orang tua saya, papa mama saya, adik-adik saya itu rindu. Wajah mereka itu seperti apa ya sekarang? Saya ingin lihat. Meskipun saya punya bayangannya seperti apa, tapi secara visual gitu, saya ingin lihat. Nah, di tengah-tengah kesedihan itu, Tuhan kasih hikmat pada saya. Tuhan bilang, Steve, kamu kan dulu pernah tahu muka mereka seperti apa. Kenapa nggak kamu mulai gambar aja? Jadi saya ibarat dikasih seperti satu kertas kosong dan dikasih pensil warna sama Tuhan. Dan saya disuruh gambar wajah orang tua saya. Jadi bukan hanya gambaran yang ada di benak saya, tapi visual yang saya lihat seperti itu. Mungkin sulit dimengerti, tapi seperti itu yang Tuhan kasih kepada saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mulai dari situ saya bisa menikmati perjalanan kemanapun kita pergi. Sampai kita mau naik pesawat, kita naik kereta api, kita naik mobil, mau pakai AC, tanpa AC, kita mau. Kemarin pengalaman yang unik juga, saya sempat naik Gojek. Nggak tahu Gojek ya? Yang motor loh. Saya di Gojek di motor ya. Saya sempat naik itu. Wah, Karena telat mau ke karena Bandung. telat mau ke Bandung. Tapi dalam keadaan panik, saya udah panik.
Tapi ternyata Tuhan punya maksud yang lain. Nggak telat, tapi Tuhan mungkin kasih saya kesempatan untuk naik motor kali. Nah, Bapak Ibu, dari situ saya belajar bahwa saya menggambar aja. Dalam keadaan macet, dalam keadaan apapun, saya kemanapun, saya mulai gambar pemandangan-pemandangan. Saya kasih contoh, kemarin kita ke Carrefour. Kalau dipikir-pikir, buat apa orang buta diajak ke Carrefour? Dia kan tinggal aja di kamar kan. Mungkin tanya aja, mau nitip apa Steve? Ya kan? Lantar kita beliin, daripada kamu capek-capek ke Carrefour. Tapi saya mau ikut, saya ke Carrefour. Kita ke Carrefour, wah saya senang sekali. 2 tahun lalu juga, Ci Louis pernah kasih ide. Yang metode itu saya pakai sampai sekarang kemana ke supermarket apapun. Saya bukan dituntun, tapi saya disuruh megang trolinya, keranjangnya saya suruh dorong-dorong. Wah, saya kayak anak kecil dibawa ke taman bermain gitu. Kayak punya kedufan lah kayak gitu, seperti itu. Wah, saya senang sekali. Nah, tapi kan Bapak Ibu mungkin pikir, tapi kan tetap gelap Steve, kamu nggak lihat apa-apa. Nah, disitulah seperti saya bilang, saya bisa menggambar semuanya. Saya gambar aja. Gambarnya seperti apa? Ya suka-suka saya, orang gambar-gambar saya kok. Iya kan? Gambar saya ya suka-suka saya. Nah, dari situlah Pak Max gambar sendiri ya kamu ya? Iya. Contoh juga tadi kita perjalanan dari Taipei datang ke Chungli dan ke Puxin. Nah, kita transfer 3 kali. Tiga kereta ya? Iya, dari Tiga Yonggi, kereta. dari Banxiao. Ini naik MRT. Iya. Terus ke Iya. Pansyal, Wah, kita kereta. saya sangat menikmati. Saya bisa tadi Bromex kasih tahu kalau ini keretanya kayak itu MRT, yang ini kayak gini, yang ini keretanya lokal. Itu saya membayangkan secara visual mau bondel keretanya kayak apalah, kayak gini, tempat duduknya seperti apa. Saya membayangkan dan saya bisa menikmati lah semua perjalanan itu. Saya bisa istilahnya saya bisa enjoy seperti itu. Saya nggak bosan. Nah, dari itu kemudian saya juga mungkin kalau tadi ada yang tanya tinggal sendiri di Jakarta, tanya, nggak pakai pembantu? Enggak, sendiri, iya sendiri. Terus gimana semuanya? Oh iya benar, iya semuanya saya itu. Saya bilang saya masak nasi. Hah? Masak nasi? Gimana masak nasinya? Ya masak aja nasi. Saya bilang. Saya nyuci baju, saya kucek-kucek aja sendiri bajunya. Saya bisa nyapu, saya bisa ngepel, saya bisa ganti spray, semuanya. Ya masak lauk yang sampai sekarang belum bisa ya. Masak lauk harus saya beli. Nah seperti itu. Jadi saya bisa menikmati semuanya karena saya berusaha untuk menjalani kehidupan itu benar, mandiri, dan saya coba dalam tanda petik senormal mungkin. Kalau itu dengan seperti itu seperti saya bilang ke Koden, kalau saya bilang ternyata saya sadar kalau saya ini nggak buta. Saya bilang saya ini lupa kalau saya buta. Tidak tercatat di dalam benak saya atau dalam pikiran saya kalau saya buta, karena saya bisa melakukan segalanya secara spontan, tentunya dengan cara serba hati-hati, tapi saya bisa melakukan secara spontan dan saya nggak pernah ingat kalau saya buta. Seperti itulah. Nah, seperti Koden juga bilang tadi, mungkin orang tanya di apartemen sendirian ngapain, gitu kan, duduk-duduk, terus ngapain di sana? Ada TV, saya nonton TV dong. Terus saya punya handphone. Mana handphone? Di sini. Saya itu diajari cara pakai handphone. Jadi saya bisa Facebook. Handphonenya sama dengan punya Bapak Ibu Saudara. Tapi handphonenya saya canggih. Nah, dia kasih tahu kan jam 9 ya ternyata. Nah, handphone saya bisa ngomong ke saya. Jadi saya bisa Facebook, saya bisa WhatsApp, saya bisa YouTube. Saya bisa Gojek, saya bisa pesen makanan di GoFood, saya bisa cek harga tiket pesawat di Traveloka, semua yang Bapak Ibu bisa, saya juga bisa. Wow. Lihat foto pun saya bisa. Cuman bedanya fotonya cuman sekedar bilang kalau ada 2 orang, 1 orang, cuman fotonya nggak bisa bilang kalau itu siapa. Gitu. Ya cuman saya bilang mungkin ini Bromex. Gitu. Nah seperti itulah Bapak Ibu yang kehidupan saya sehari-hari sekarang ini. Saya merasa kalau atas pertolongan Tuhan
Tuhan, saya punya damai sejahtera dan saya bisa menikmati semua itu, dan pada akhirnya saya itu bisa menerima kondisi saya, kebutaan saya, dan dengan saya bisa menerima itu saya merasa ada sesuatu juga yang terlepas, ada suatu kelegaan dan memberikan satu kemerdekaan dalam hidup saya, di mana saya percaya Tuhan luaskan semua ini terjadi agar saya bisa melalui satu proses yang memang harus saya lalui, dan saya bilang sama Tuhan, semenderita apapun proses ini saya mau lalui dengan sukacita sepanjang saya tahu kalau Tuhan ada bersama dengan saya. Amin. Karena saya tahu di akhir proses ini adalah proses yang membuat kita semua, atau saya khususnya, untuk naik kelas, naik ke level yang lebih tinggi lagi. Amin. Saya tidak pernah minta sama Tuhan mujizat untuk mata saya. Saya tidak pernah bilang sama Tuhan, Tuhan tolong buat saya bisa melihat lagi. Karena itu tadi, saya mau melalui ini, proses ini. Dan daripada saya punya prinsip, daripada saya menghabiskan waktu saya untuk minta Tuhan buat mujizat atas mata saya punya prinsip, alangkah sebaiknya saya menghabiskan waktu saya keluar sana dan menjadi mujizat untuk banyak orang. Amin. Saya nggak mau egois, saya minta berdoa kepada Tuhan untuk jawab doa-doa saya yang hanya untuk diri saya sendiri. Tapi saya mau keluar sana untuk menjadi jawaban doa buat banyak orang di luar sana. Saya mau kesaksian hidup saya menjadi berkat buat banyak orang. Mungkin malam ini saya mau ngajak kita semua, di mana kita semua dikasih kesempatan yang sama. Saya dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk bisa menjadi berkat buat banyak orang dan menjadi jawaban doa buat banyak orang dalam kondisi seperti ini. Nah, saya mungkin ngajak, saya nggak tahu kondisi Bapak Ibu, saudara-saudari di sini seperti apa. Tapi kalau saya, menurut penilaian saya bisa berbuat banyak dalam kondisi seperti ini. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu bisa jauh berbuat Amin. banyak lagi. Amin. Ya. Saya kira Tunggu sebelumnya. Nah, jadi tadi baru datang, jadi Steve ini kecelakaan tanggal 13 Juni 2014. Maka itu kalau kita pikir orang yang pernah ngelihat pasti lebih susah setelah buta. Tapi dia enggak. Nah, tahun yang lalu ada pelajaran bagus dari situ. Pertama kali dia itu dipuji oleh orang buta yang lain. Bahwa ternyata lebih enak buta kayak kamu daripada kami. Kan sesama buta bisa ngomong gitu. Karena ada logikanya. Ternyata begini. Waktu itu Steve hadir di sebuah kebaktian khusus tunanetra di Bandung. Nah, dari cerita-cerita itu ternyata muncul sebuah pikiran. Mereka berkata, Steve, kamu itu masih lebih untung dari kami. Aneh bukan sama buta ngomong gitu. Kenapa? Kamu berarti bisa mimpi. Renungkan kalimat ini. Aneh bukan? Loh, saya baru sadar. Jadi kalian gimana? Kami nggak pernah bisa mimpi karena nggak pernah lihat apa-apa. Betul nggak? Nah, di sini kita belajar ternyata tetap ada alasan untuk bisa bersyukur. Amin. Cerita dikit soal itu. iya, jadi saya diundang ke ibadah persekutuan doa semua tunanetra. Cuma 3 orang yang enggak. Ada 2 yang nuntun, 1 yang khotbah. Mereka ngundang pendeta dari tempat lain untuk datang khotbah. Jadi cuma 3. Yang lainnya kita semua tunanetra. Pengalaman unik di mana pada saat masuk dan selama di sana kita saling tabrak-tabrakan dan saling sorry, aduh sorry gitu kan. Nah, dan itu saya diminta suruh kesaksian. Jadi saya kesaksian. Loh, saya juga lalu ini. Saya kesaksian apa ini? Kan kita sama-sama buta. Bingung juga. Tapi ya udahlah, saya berdoa kepada Tuhan. Oke. Nah, selesai itu ada sekitar 3 atau 4 orang yang datang dan kita ngobrol sebentar. Nah, yang unik itu ya seperti itu. Mereka semua bilang, wah Steve, enak ya kamu. Dalam pikiran saya begitu dengar itu, oh, apa yang enak? Orang kita sama-sama buta kok. Cuman bedanya kalian senior, saya junior. Ya kan saya baru 6 tahun. Kalian itu udah sejak lahir. Nah, mereka bilangnya, kamu bisa mimpi. Semua bisa bilang begitu, 4-4-nya. Kamu itu bisa mimpi. Wah, itu kata-kata yang sebenarnya saya pernah dengar di internet. Ada seorang tunanetra di Amerika pernah bilang begitu. Tapi pada hari itu
Itu baru saya dengar dari mulut dan bibir mereka sendiri. Kalau mereka ternyata yang tunanetra sejak lahir nggak bisa mimpi, dan saya yang bisa mimpi. Bedanya karena saya pernah lihat bentuk. Jadi saya punya apa ya? Gambaran, Bentuk, visualisasi gambaran. Imajinasi. Mereka nggak punya bentuk. Saya bilang ke mereka mobil. Oke, mobil. Mobil itu apa? Bentuknya seperti apa? Saya bilang ke mereka sendok. Meskipun mereka bisa raba sendok seperti apa, tapi itu kan hanya sebagai apa ya? Mereka nggak punya visual lah seperti itu. Mereka bisa ngeraba kursi seperti apa, tapi visualnya nggak bisa. Itu yang saya belajar. Saya pernah coba meraba sesuatu yang saya nggak pernah tahu sebelumnya. Oke, saya tahu lekukannya di mana, oke. Tapi saya nggak punya visualnya sebenarnya. Contoh mobil. Saya pernah ngeraba mobil keluaran yang sesudah saya kecelakaan. Saya coba raba dari depan sampai belakang. Oh iya, tapi saya nggak punya visualnya. Saya tetap kesulitan untuk membandingkan mobil. Saya selalu membandingkan mobil itu dengan mobil yang lain yang saya tahu. Karena saya nggak bisa punya visual mobil itu bentuknya seperti apa, dashboardnya pun seperti apa. Nah, jadi mungkin itu salah satu hal yang patut saya syukuri, karena saya bisa mimpi, dan bukan hanya karena sekedar mimpi. Kalau mau dibandingkan dengan tunanetra sejak lahir, kita sama-sama gak bisa ngelihat, sama-sama gelap gulita, tapi paling nggak dalam mimpi saya bisa melihat, mereka nggak bisa melihat. Nah, itu yang saya syukuri. Saya mengucap syukur pada Tuhan. Seperti itu. Yang cerita itu, Mau tambah? yang ngumpul di sama-sama teman-teman yang buta itu di Jakarta. Karena itu tadi. Sudah. Iya. Saya ke toilet tadi. Oh. Dan saya ketemu ada beberapa tunanetra juga yang ada komunitas ya di Jakarta, komunitas tunanetra. Mereka ternyata ada banyak hal yang bisa kita lakukan, termasuk main catur. Kebayang nggak main catur seperti apa? Main catur, main kartu, dan apa lagi ya? Saya lupa. Tapi bisa. Ternyata bisa semua. Haleluya. Main catur dan main kartu. Seperti itu. Jadi zaman sekarang mungkin hal yang dulu terbatas sekarang jadi nggak seberapa terbatas lagi. Dan dengan ada teknologi handphone dan komputer pun sebenarnya bisa juga sama prinsipnya dengan handphone, pakai itu yang bersuara. Jadi tunanetra zaman sekarang mungkin bisa dibilang wawasannya jauh lebih berkembang daripada zaman dahulu. Iya. Iya. Saya bisa nonton YouTube, kalau nggak ada ngapa-ngapain saya nonton YouTube. Kalau Koden lagi pelayanan kemana, saya lagi nggak diajak, saya nggak ikut, saya bisa nonton tetap. Saya lewat live streaming, lewat YouTube, lewat Facebook, saya tetap bisa nonton. Seperti itu. Steve tanya ya, Steve ya. Jadi setelah operasi itu, Oh, jadi matanya kenapa ya? Pasti gitu ya? jadi setelah operasi dua-dua matanya udah nggak bisa lihat gitu. Ya, jadi gini, akibat benturan itu, kalau yang sebelah kiri ini kelihatan seperti nggak ada bola matanya. Sebenarnya ada, tapi Rongga bola mata matanya itu yang iya, ada soketnya ya, kayak gini nahan bola mata ya. Itu patah ternyata, patah gini. Jadi patah masuk ke dalam, jadi bola matanya ikutan masuk ke dalam. Jadi ada. Nah, yang buat buta itu ini, bola matanya kedua-duanya sehat. Yang ini bermasalah retina. Nah, ngerti ya? Iya. Retina itu ternyata layar. Jadi meskipun bola matanya itu anggaplah kamera lah, kameranya bisa ngelihat, tapi nggak ada screennya. Mau ditampilin di mana gitu. Dokter udah berusaha 2 kali, kalau yang sebelah kiri udah nggak ada sama sekali, yang sebelah kanan masih ada sedikit. Dia coba 2 kali operasi, tapi gagal. Dia bilang ya udahlah, dia bilang. Kalau untuk masalah teknologi dan apa retina sekarang nggak bisa diapa-apain. Gitu. Jadi sebenarnya bola matanya oke, retinanya yang bermasalah. Jadi yang masih suka ngomel bertobat ya. Udah, tepuk tangan buat Steve. Tetap berdiri atau?
Disuruh kembali Max. Apa? Sopirnya gimana sopirnya ini? Oh, Panjang kanan depan. itu sopirnya itu yang ngaco. Tidak yang di tongkat itu aja. Iya, iya, benar. Tidak, sini. Ya, kita tes jauh-jauh. Yang sebelah juga baik nggak dikit. Shalom, selamat malam semua. Shalom. Ada 3 gembala hari ini, malam ini. Gembala dari Hsinchu, gembala dari Chungli, ini gembala dari Taipei. Ya, oke. Selamat malam semuanya. Baik, kita mau belajar firman Tuhan. Amin. Kita akan buka 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7. Kita sudah ada di hari yang ke-14 tahun yang baru ini. Ya, puji Tuhan, tanpa sengaja malam ini bisa berkumpul di Chungli, sungguh-sungguh anugerah Tuhan. Yes. Semalam tiba-tiba Pak Pendeta Jack yang lucu dari Bangka ini. Ya, tiga-tiga lucu pendeta ini. Yang Hsinchu lucu, yang Taipei lucu, yang Super keluar. super guruan. Oke. Nah, kita telepon semalam dengan Pak Gembala Jack. Ya udah kita kumpul aja di rumah. Oh ya, akhirnya kumpul hari ini. Jadi yang sering ikuti live streaming saya kok mendadak, ya maafkan saya marah pada Pak Pendeta Jack karena mintanya telat ya. 2 Korintus 5 ayat 7. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Keren ayat. Pertama saya belajar ayat ini, saya protes kepada Papa. Karena hidup kita ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Apa protes saya pertama kepada Papa ketika belajar ini? Ya ngapain buta mata? Betul tidak? Ngapain? Kalau memang karena percaya bukan karena melihat, ngapain? Betul? Nah ternyata, apalagi setelah kita dengar kesaksian Steve, saudara, sumber dosa terbesar itu lewat mata kita ternyata. Betul atau tidak? Kalau kita mau jujur, lewat mata ini sumber dosa terbesar. Iman sulit karena orang membutuhkan fakta. Thomas contohnya, nggak mungkin dia bangkit sebelum aku tusukkan jariku. Wih, sombong betul ini. Berapa banyak pertengkaran suami istri karena yang satu bilang nanti, yang satu bilang enggak, maunya fakta. Betul tidak? Fakta. Apa saja itu sumber masalah. Nah, saya bersyukur Roh Kudus itu luar biasa. Ketika saya diskusi dengan Papa tentang ayat ini pertama kali, contoh yang paling gampang yang kita hidupi sampai hari ini dalam di ayat 2 Korintus 5 ayat 7, itu kalau kita pergi naik pesawat, itu karena melihat atau karena percaya? Percaya. Nah, ya sudah. Ya sudah. Milihlah duduk dekat jendela. Mau ngelihat apa? Awan. Ya mau sampai mana? Kalau naik kereta api, naik mobil masih tahu sampai stasiun ini, sampai kota ini. Kalau naik pesawat, Bapak duduk dekat jendela. Betul tidak? Begitu kita masuk ke pesawat, pramugari-pramugara nyambut kita. Kita ke kiri atau ke kanan arahnya? Ayo. Kanan. Kalau ke kiri pasti nggak boleh. Itu tempatnya pilot, kokpit. Tapi ada yang ngotot misalnya. Loh, untuk apa? Ya saya mau kenal dulu dengan pilotnya. Saya mau tanya dia lulusan mana, saya punya jam terbang berapa banyak. Kira-kira kita suruh turun atau naik? Diusir. Diusir, nggak boleh masuk. Karena kalau kita sudah beli tiket, kita nggak perlu tanya ini airline-nya sudah bonafit atau tidak, ini pesawatnya kuat atau tidak, kita naik ke sayapnya, dipencet-pencet dulu kuat, itu kita periksa banyak, tanya ijazah pilotnya, nggak mungkin. Maka itu sering saya mengajar, tapi jangan takut ya. Orang naik pesawat itu sebetulnya sedang naik peti mati terbang. Betul tidak? Karena begitu kita duduk, pasang seatbelt, sabuk pengaman, kita ini ngomong loh, pilot, ini nyawaku, terserah kamu. Betul nggak? Bayangkan kita berani menyerahkan nyawa kepada orang kita nggak kenal. Kenapa kita begitu sulit mempercayakan hidup pada Yesus yang mengasihi kita dan menyerahkan nyawanya untuk kita?
Saudara perhatikan, masih ada 350 berapa? 1 hari lagi. Ya 51 hari di tahun ini. Apa yang kita pikir kalau saudara dengar kata masih ada 351 hari lagi tahun ini? Ayo mikir apa saudara? Dengan angka segitu banyak. Banyak kesempatan. Banyak kesempatan. Terlalu rohani. Santai, bukan. Berarti kita akan menghadapi paling dikit 351 masalah. Betul tidak? Itu paling dikit loh. Tantangan. Karena satu hari nggak cukup satu masalah kita hadapi. Sekaya-kayanya orang kaya tetap akan punya masalah. Nah, maka itu biarlah firman ini jadi pegangan buat kita. Hidup ini karena percaya, bukan karena melihat. Hal yang kedua, untuk kita bisa belajar kepada anak-anak. Walaupun tidak semua kita di sini punya anak, tapi kita ngerti. Anak-anak itu nggak perlu melihat apa-apa, tapi percaya pada papa mamanya. Contoh, saya percaya di ruangan ini atau mungkin di rumah, belum ada di antara kita yang pernah tahu kasus ini. Tapi kalau saya beri contoh ini pasti semua ngerti. Satu hari ada papa mama, satu keluarga punya 3 anak. Ini kamu hebat dengerinnya. Terus papa mama ngomong gini pada anak-anak umur 10, 8, 6 misalnya. Anak-anak besok kita nggak tahu mau makan apa. Papa mama nggak punya uang. Dan itu serius. Saya tanya kepada saudara, apa reaksi 3 anak ini? Nangis? Ayo cepat jawab reaksinya apa? Nggak punya uang loh. Papa mama nggak bohong. Kita nggak tahu besok mau makan apa. Cepat reaksinya apa anak-anak ini? Santai, enggak main. Betul nggak? Lompat sana, ribut sana. Apakah mereka nggak dengar? Dengar. Apa mereka nggak tahu kalau papa mama nggak punya uang? Tahu. Kenapa mereka tetap cuek, santai, main? Karena percaya. Mereka ngomong gini dalam hati, nggak apa-apa pak, nggak punya uang, papa kan pintar, besok bisa cari lagi. Betul nggak? Logika anak lo itu. Nah ini ayatnya. Hidup ini karena percaya, bukan karena melihat. Hal yang ketiga yang kita perlu pelajari dari ayat ini. Kita ini harus takut nggak dengan masalah? Jawab jujur, kita ini harus takut nggak dengan masalah? Enggak. Ayo jawab, susah bener. Sejujurnya. Iya. Iya, kadang takut kadang. Kadang lagi, sejujurnya kadang. Itu loh, lucunya Pak Gembala Taipei. Salah. Kita nggak perlu takut dengan masalah. Amin. Saya mau buktikan. Maka itu penting sekali. Siapa pernah sadar sejak kapan sih kita ini menghadapi masalah? Ini penting ini. Sejak kapan kita menghadapi masalah? Wih, hebat bener, kayak gak punya masalah semua ini. Gak bisa jawab. Saking banyaknya bingung. Saking banyaknya bingung. Betul, apalagi? Sejak sadar, salah. Sejak lahir, salah. Sejak di kandungan. Sejak detik pertama sperma papa kita membuai telur mama kita, masalah sudah kita hadapi. Tidak ada dokter ahli kandungan bidan sehebat apapun yang menganggap enteng sebuah kandungan. Itu masalah. Betul? Bayi dalam kandungan itu sudah dihantui oleh masalah. Betul tidak? Coba mikir loh saudara. Berarti kita ini sudah kenal masalah sejak kita belum lahir. Betul? 9 bulan 10 hari normal itu kita ini tiap hari ketemu masalah. Maka itu mesti periksa dokter. Yang kedua, tidak ada mama melahirkan tanpa resiko. Betul tidak? Tidak ada. Maka itu Taiwan tahun berapa saya pas di sini dengan dianjurkan ya lebih operasi sok melahirkan karena nggak ada risiko. Lebih gampang padahal nggak sehat. Melahirkan tanpa dengan operasi itu apa ya, waktu anak itu keluar dari rahim ada apa istilah, bukan bakteri, saya lupa waktu saya belajar
itu dipentingkan untuk kesehatan si janin. Maka itu dalam fakta, anak-anak yang lahir operasi dengan lahir normal, imunnya lebih kuat yang lahir normal. Iya, itu luar biasa. Secara apa itu spirit untuk berjuang itu lebih bagus yang lahir normal. Karena dia sudah berjuang dari situ. Iya, makanya. Dan itu luar biasa. Tahan bantingan, benar. Begitu jangan usahakan untuk lahir operasi, biar normal, itu penting sekali. Dan ASI, air susu ibu juga pengaruh. Lahir operasi dan normal itu pengaruhnya banyak sekali, beda sekali. Nah bayangkan, 9 bulan 10 hari kita ketemu masalah, pas kita mau lahir itu lebih besar lagi masalah. Apakah setelah kita lahir bebas masalah? Udah, lebih lagi tuh, ini panas dikit, nanti salah ini, aduh sudahlah. Maka itu, jadi nggak perlu takut dengan masalah, sudah langganan tahu. Loh, betul nggak? Seneng nggak kalau saya katakan sudah langganan? Oke, nggak usah Tuhan. Umum saja. Orang-orang hebat, baik politikus, baik itu bintang film, orang kaya, orang terkenal, apa saja. Pernah nggak mereka menghadapi masalah semua? Pernah. Banyak lagi. Tapi mereka tetap eksis sampai hari ini. Betul? Nah, kita sekarang sadar nggak? Makin tua usia kita, kita ini harusnya sudah lebih mahir, expert, pinter dengan menghadapi masalah. Kenapa? Pengalaman. Iya, sudah pengalaman. Betul tidak? Nah, sampai di kalimat ini, berani nggak kita berkata kalau masalah datang, ya lu lagi kenal gua? Loh, saya tanya serius ini. Mungkin bentuknya beda, tapi kan masalah tetap masalah. Coba, saya mulai dengan umur 30-an atau 40-an. Ya, oke, 30-40. Berarti tahun 70-an kita punya masalah nggak? Tahun 80-an kita punya masalah nggak? 90-an punya masalah nggak? Punya. Semua kita pasti pernah punya masalah. Saya ngomong, tanpa Tuhan sekalipun. Berarti kita ini orang hebat ya? Ayo coba lu. Amin. Sudah kenyang dengan masalah. Dan kita tetap eksis sampai hari ini. Masih seger-seger, bulet-bulet lagi. Lu kayak kenapa? Ternyata, ya sudah. Maka itu, hidup ini karena percaya bukan karena melihat. Yang keempat, Yesus yang sudah berkata, tidak ada satupun orang di alam semesta ini yang pernah berkata sudah selesai. Cumunya apa itu sudah selesai? Dan yang di Alkitab, waktu Yesus ngomong di kayu salib, it is finished. Apa? Tetelestai. Tetelan. Cuman. Oh. Yesus. Sudah selesai. Allah. Judas. Dan yang lucu-lucu kembali. Supaya nggak ngantuk. Oh gitu. Enggak ada yang ngantuk di tadi. Betul nggak saudara? Tidak ada seorang pun di dunia ini yang pernah berkata sudah selesai. Hanya Tuhan Yesus. Apa arti sudah selesai? Loh kok mikir, ya sudah selesai, kok susah bener ah. Enggak ada arti, sudah selesai pokoknya. Accomplish. Apa kata lain sudah selesai? Beres. Enggak ada apa-apa. Loh, kok enggak jauh susah? Habis, tamat. Tamat. Ya. Sudah selesai pokoknya. Wanda. Jadi kalau kita hidup dalam firman ini, tidur pasti nyenyak. Gitu? Maka itu orang Kristen yang susah tidur, dia menghina Tuhan. Loh, betul tidak? Berarti dia nggak percaya. Karena ngorok. Terlalu menikmati. Mencintai Tuhan. Luar biasa, betul? Hidup ini indah, hidup ini menyenangkan.
Karena sudah selesai. Yes. Kata itu luar biasa. Nah, saya sering ya diskusi debat dengan orang-orang yang masih percaya Sabat itu hari Sabtu. Saya bilang enggak. Sabat itu sudah kita masuki sejak Yesus berkata sudah selesai. Ada yang ngamen lagi. Ya sudah selesai, sudah. Maka itu sekalipun di depan kita akan ada pergumulan. Jawabnya? Sudah selesai. Jalani saja. Ada utang? Ada utang, bayar. Nanti di Malang. Sepertinya ini. Kan tadi semuanya kan. Lain, utang dibayar. Segala sesuatu. Terkecuali. Nah, dengan cara seperti ini, saudara dan saya itu bisa nolong orang lain. Yes. Iya. Yang ngalami masalah, yakinkan mereka. Nah, saya ulangi lagi. Yang di dunia saja, yang tidak percaya Tuhan hebat, kuat dalam menghadapi masalah. Apalagi kita yang punya janji dari Tuhan yang gak pernah batal janji. Amin. Ya. Maka dengan cara itu, saudara, 351 hari lagi yang masih ada di depan kita ini, Ya. ayo kita nikmati. Yes. Percaya, nggak usah melihat. Ya. Coba renungkan. Kira-kira kalau Tuhan tunjukkan, karena kita maksa mau ngeliat. Renungannya, coba seandainya Tuhan jawab atas permintaan beberapa anak Tuhan. Tuhan, aku ingin lihat Tuhan. Sepanjang tahun ini aku akan ngalami apa saja. Kira-kira kalau Tuhan buka semua, apa nerimanya? Bukan soal siapa yang shock. Betul enggak? Betul? Maka itu jalani saja. Ada janji-janji. Yesus itu Immanuel buat kita semua. Amin. Jadi nggak usah takut. Yang penting kita itu benar di hadapannya. Lakukan yang terbaik. Amin. Jadi serius. Dalam hidup ini kita hanya perlu percaya. Bukan mau malas, tidak. Ada orang salah ngerti ayat ini. Jadi nggak siap apa-apa. Bukan nggak siap. Karena percaya. Karena kecil itu. Selama ada papa mamanya, cukup buat anak-anak itu. Dengar, satu kali, ini pengalaman sungguh teman kami di Amerika. Waktu krisis yang tahun berapa ya? 2008 nggak salah? Iya, bukan. 2008. Yang parah sekali. Sampai ada beberapa orang kaya bunuh diri itu. Nah, akhirnya dia juga kolaps. Dari rumah besar, ada kolam renang. Kamarnya banyak. Anaknya 3, 1 anak dapat kamar. Harus dijual. Pas ada di situ. Lagi makan, mamanya lagi beres-beres barang, ini papanya bilang, kita harus pindah ke rumah kecil. Mungkin kita cuma 1 kamar rame-rame. Pokoknya papanya cerita yang nggak enak tentang rumah itu. Kamu nggak bisa main sepeda lagi, nggak ada halaman lagi, nggak ada kolam renang, nggak ada semua. Pokoknya semua yang nggak enak diceritakan, memang itu akan dihadapi. Saya kaget jawaban anak-anak itu bilang, pokoknya ada papa mama. Saya nangis. Itu kata-kata luar biasa. Pokoknya ada papa mama. Bayangkan. Itu berada di situ merenung. Kata-kata itu luar biasa. Betul? Maka itu kita harus berkata juga, asal ada Tuhan. Betul? Asal ada Tuhan. Amin. Mau apa lagi dalam hidup ini? Nah, kalau kita hidup seperti ini, saudara, pasti kita akan jadi berkat buat banyak orang. Pasti. Itulah cara kita menunjukkan Tuhan kepada dunia ini. Amin. Supaya dunia ini tahu. Yesus itu Tuhan yang luar biasa. Jadi kekesenangan kita itu nggak cuma sekedar ke gereja, nggak cuma sekedar nyanyi-nyanyi, buka Alkitab, kebaktian, doa. Enggak. Ada yang lebih lagi yang Tuhan inginkan. Kita lihat 2 ayat. Yohanes 1:14. Kalau kita sudah percaya betul akan firman ini,
hidup ini karena percaya bukan karena melihat, maka tantangan sebesar apapun kita nggak takut. Amin. Justru makin banyak teman-teman kita tahu kita punya banyak masalah dan kita tetap teguh di dalam Tuhan, maka akan jadi kesaksian waktu pertolongan Tuhan sampai. Amin. Mereka akan memuliakan Tuhan juga. Oke, bacakan Yohanes 1:14. 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan dia darah kita. Nah, stop. Sampai kalimat ini aja. Firman itu telah menjadi manusia dan dia tinggal di antara kita. Ini ayat punya dua arti. Yang pertama jelas itu Tuhan Yesus yang jadi manusia waktu dia lahir. Tapi setelah dia naik ke surga, Yesus itu jadi kita. Enggak ada yang ngamen. Kita kan manusia juga. Betul? Ingat, dunia kedokteran punya kalimat ini. Sungguhnya pasti ada juga. Kita itu adalah apa yang kita makan. You are what you eat. Sungguhnya ada dia? Apa itu sungguhnya? Itu phrase itu ada di semua bahasa di dunia. Kita ini adalah apa yang kita makan. Masih ingat kondisi berkata firman itu makanan atau bukan? Firman itu makanan atau bukan? Tubuhnya itu makanan juga. Jadi kalau kita makan firman, kita adalah firman yang jadi orang. Dan firman itu bisa ada di pasar, ada di tren, ada di bus, ada di mana-mana firman itu. Loh, betul tidak? Amin. Ini yang Tuhan rindukan. Jangan firman itu hanya dikurung di gereja. Waktu kita kebaktian, salah. Firman terus di luar. Harus keluar. Amin, supaya orang lihat. Di mana saja kita berada, maka Yohanes 1 ayat 14 terjadi. Kita adalah firman yang jadi manusia karena kita makan Yesus. Ya. Contoh sederhana. Satu kali saya diajak Tuhan berpikir. Zaman Maria, zaman itu ya, banyak gadis nggak? Pasti banyak. Kenapa Papa hanya milih Maria? Langsung Maria. Coba perhatikan. Saya nggak tahu siapa pernah mikir. Saya mikir. Saya ini kalau diajak Roh Kudus mikir itu yang banyak orang nggak mikir. Saya bersyukur dengan pikiran itu. Ayo, siapa yang pernah mikir gini? Bayangkan kalau Papa di surga nggak memberitahu Gabriel tentang Maria di Nazaret, cuma pesennya begini, Gabriel, mulai besok kamu turun ke dunia, cari gadis yang mau menikah, yang mau hamil sebelum nikah. Kira-kira Gabriel turun berapa tahun? Ngerti nggak pertanyaan saya? Lama atau sebentar kira-kira? Lama. Mana ada yang mau hamil sebelum nikah zaman itu? Mati hukumannya. Tapi kenapa Papa langsung nunjuk Maria di Nazaret? Jelas. Sebelumnya Maria nggak pernah urusan apa-apa kok dengan Tuhan, betul? Dia cuma gadis biasa. Saudara perhatikan. Papa mencari seorang yang punya hobi khusus untuk dipercaya melahirkan Yesus. Coba kita buka Lukas 2:19. Ini bukan dua ayat itu ya, ada satu lagi. Ini baru keterangan Yohanes 1:14. Lukas 2:19. Inilah mungkin satu-satunya ayat yang saya temukan di Alkitab. Kalau ada di antara saudara pernah menemukan ayat yang lain, mengapa Papa pilih Maria? Kok bukan yang lain? Sudah Lukas 2:19. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ini terjadi 2 kali di Alkitab. Ya, nanti saudara cari di Injil Lukas juga. Maria menyimpan segala sesuatu adalah firman yang disampaikan kepada dia, walaupun dia mikir apa ini? Dia mikir apa? Kenapa kejadian ini? Nah, dia nggak mau tahu jawabannya apa, walaupun yang dipikirin dia nggak ngerti, tapi hobinya itu suka nyimpan firman.
Maaf, jangan tersinggung. Kalau ada yang bertobat itu maksudnya. Mana lebih mudah dihafal? Firman Tuhan atau firman mama mertua? Ceritanya ini. Ya, pertanyaan. Ngerti kan maksud pertanyaan saya? Jelas semua kita punya mertua pasti lebih hafal firman mama mertua daripada firman Tuhan. Kenapa? Karena firman mama mertua kita simpan di hati, kita renungkan. Betul tidak? Itu. Itu serius. Yosua 1 ayat 8. Renungkan firman itu, perkatakanlah siang dan malam. Maka perjalananmu akan berhasil, hidupmu akan perjalananmu akan beruntung dan hidupmu akan berhasil. Hanya karena memperkatakan firman dan merenungkan siang dan malam. Simpel. Nah, firman mama mertua kita renungkan siang dan malam, kita perkatakan. Ketemu orang kita cerita, ketemu ipar satu kita cerita. Seminggu lama-lama hafal. Karena Maria suka menyimpan firman, maka yang lahir firman. Itulah Yesus. Simpel bukan kalau kita lihat ini? Maka itu apa yang kita simpan di hidup ini. Maaf saya ngomong lagi, kenapa salah orang lebih masuk di pikiran kita daripada firman Tuhan? Kita nggak kenal orang itu. Tiba-tiba ngomong pendek cuma satu kata saja. Itu bertahun-tahun susah hilang di pikiran. Betul? Coba Tuhan Yesus berfirman berapa ribu kata. Satu aja nggak nyantol. Karena kita nggak simpan. Maria menyimpan. Maka itu kalau firman itu jadi makanan kita, ya firman itu jadi kita. Betul nggak? Jadi kita firman itu. Jelas ya? Jadi mulai hari ini bukan menghafalkan ayat. Oh enggak. Tuhan nggak suruh kita menghafalkan ayat. Bukan. Yes, setuju. Agama lain harus menghafalkan. Kalau kita tidak. Bapak nggak minta kita menghafalkan ayat. Renungkan. Amin. Gampang kok sebenarnya merenung. Maaf. Merenung itu sambil apa saja. Termasuk waktu kita bertahta di WC. Bisa merenung nggak? Sangat Iya. bisa. Waktu kita ngupil garuk-garuk. Bisa merenung nggak? Maaf saya ngomong begini. Iya. Jadi nggak ada alasan untuk firman itu nggak bekerja di hidup kita. Nggak ada. Amin. Selalu begitu. Jelas? Jadi percaya firman itu jadi saya gitu loh. Firman itu jadi Saya. Gitu. Jadi kemana saja kita pergi, orang lihat firman. Nah, orang yang sama, yaitu murid Yesus, namanya Yohanes, nulis 1 Yohanes 1 ayat 1. Coba buka. Ini ayat yang kedua, saya bilang 2 ayat tadi itu. 1 Yohanes 1 ayat 1. Luar biasa, saudara. 1 Yohanes 1 ayat 1. Kalau ada yang bawa cuma jencing bisa tahu bedanya nanti itu. Udah? Indonesia dulu. 1, 2, 3. Apa yang telah ada sejak semula. Nah, stop dulu. Apa itu yang telah ada sejak semula? Kalau saudara nanti pulang baca Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Nah, itu yang dibahas. Apa yang sudah ada sejak semula? Yaitu firman. Terus firman itu telah kami dengar. Betul. Kenapa, Win? Enggak. Jadi pertama kali firman itu didengar karena disampaikan. Yang kedua yang telah kami lihat. Nah, ini loh. Jujur. Kalau kita mau lihat firman, artinya lihat Alkitab, itu firman di situ. Iya. Tapi kan mungkin maksudnya lihat Alkitab. Betul tidak? Iya. Jadi melihatnya lewat siapa? Kita. Baru tadi saya tanya, firman itu telah jadi Orang. saya. Gitu loh. Jadi kalau firman telah didengar, ya kita yang sharing. Lalu firman telah dilihat, siapa itu? Orang lihat kita. Telah lihat dengan apa? Mata kami, ada kata itu nggak? Ya. Ulangi, coba telah kami lihat dengan Mata kami mata kami. Nomor 3, kami Telah kami saksikan. saksikan. Jadi dibuktikan. Itu kata saksikan. Contohnya apa? Saksikan. Sama? Atau nanti baca lengkap ya. Yang keempat ini dasar. Saudara.
yang telah kami raba dengan tangan kami. Ini saya bikin lama sekali. Bagaimana firman bisa diraba dengan tangan? Dulu saya belum mengerti, Roh Kudus ngasih pengertian. Kan Yesus sudah naik ke surga. Maka sekarang kita tahu siapa yang diraba dengan tangan. Kita. Jadi orang-orang itu kalau ketemu saudara, ketemu saya, langsung tahu. Nggak cuma dengar, nggak cuma lihat, nggak cuma buktikan, tapi bisa dipegang. Wih, ini luar biasa. Itulah yang, baca kalimat terakhir, ayat 1. Itulah yang kami tuliskan kepadamu. Coba, Suha, semuanya. yang terakhir. Apa? Enggak semuanya. Banyak semua. Ya. 人到太初就已经存在的生命之道，就是我们所听见、亲眼所看见、仔细观察过、亲手摸过的。 Sama. Ada 4 kali. Iya. Diraba dengan tangan juga, itu yang penting di situ. Ini luar biasa. Maka itu iblis berhasil. Berhasil apa? Membodohi gereja. Kita hanya jadi Kristen, maaf kalau cuma kebaktian. Betul nggak? Secara wajar. Iya. Ya nggak boleh. Yes. Kita ini jadi Kristen 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Ya. Dimanapun kita berada. Amin. Maka itu kita harus tahu ini. Supaya dunia itu segera melihat Tuhan Yesus lewat kita. Jadi Alkitab itu nggak boleh jadi barang sakti, barang yang dikultuskan, enggak. Isinya harus pindah ke hidup kita. Amin. Maka itu Paulus pernah berkata, kita ini surat yang terbuka. Amin. Ingat dulu masih ada kartu pos. Nggak ada orang tulis surat cinta dengan kartu pos. Nggak ada. Nggak ada. Tukang posnya tertawa sendiri baca. Nah kita ini surat yang terbuka. Artinya kalau orang lihat kita bisa, oh ini firman. Apa? Dan amplop. Dan nggak ada amplopnya. Firman itunya. Oke, saya stop dulu. Ada yang mau tanya sampai di sini? Ayo. Ada yang mau tanya? Ya di rumah kalau mau tanya boleh. Ada yang jaga itu. Pak Raymond dan Ibu Wina. Ada? Mau tanya sesuatu? Nggak ada, lanjut ya. Jadi siap untuk mengalami kebenaran dalam hidup kita. Yang kerja di pabrik, yang kerja di mana saja, orang-orang, teman-teman yang kerja melihat itu semuanya. Katakan amin. Dan itu sungguh luar biasa. Sudah siap? Oke, ayat yang berikut. Untuk kita makin teguh, makin kuat posisi kita di hadapan Tuhan, supaya makin berkenan di hadapan Dia. Ini doa Musa yang luar biasa. Keluaran 33 ayat 15. Nah, 300 sekian puluh hari lagi ke depan, itu masih rahasia, masih misteri. Amin. Kita nggak tahu akan terjadi apa, tapi kita bersyukur sudah selesai. Jangan lupa itu. Nah, ini doa kita untuk menghadapi tahun ini. Keluaran 33 ayat 15. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Katakanlah Musa kepadanya, jika engkau mengikuti kami, jangan kasih berangkat dari sini. Ya, tolong saudara perhatikan mulai hari ini, temukan dari zaman Henokh, ya, sampai perjanjian baru selesai, hampir nggak pernah ada saudara kita itu ditulis di Alkitab. Maka berdoalah Henokh, berdoalah Abraham, berdoalah Nuh. Coba kalau kita baca ayat ini, Musa doa atau tidak? Dalam konsep agama, Musa berdoa, betul nggak? Karena dia ngomong kepada Tuhan. Tapi Alkitab menulis berkatalah. Jadi ternyata di Alkitab itu hampir semua saudara kita itu nggak ditulis berdoalah Daud, berdoalah Musa, berdoalah Abraham. Nggak ada. Berkata, bertanya, diskusi. Itu yang ada. Nah, Tuhan ingin di tahun yang baru ini semua kita punya kebiasaan baru. Amin. Jangan suka berdoa, tapi suka berkata, suka dialog, suka diskusi. Amin. Itu jauh lebih. Nah, coba salah satu contoh kecil ya. Kejadian 18 ayat 16. Nah, saya minta Cungun Jenjing juga dilihat judulnya sama salah nggak dengan bahasa Indonesia.
Kejadian 18 ayat 16. Bahasa Indonesia judulnya jelas. Apa itu? Doa syafaat Abraham untuk Sodom. Nanti tolong yang belum pernah baca perikop ini cuma sedikit kok, kira-kira cuma 10 ayat 18 ayat 16. Ternyata saudara tidak menemukan satupun kata doa dari Abraham. Nggak ada. Tapi nggak tahu kenapa menerjemah bahasa Indonesia menulis doa syafaat Abraham untuk Sodom, padahal nggak berdoa. Yang ada Abraham diskusi tawar-menawar dengan Bapa di surga. Sungguhnya apa? Ada judul nggak? Enggak ada ya. Enggak apa. Saudara perhatikan. Ditulis doa syafaat Abraham untuk Sodom, padahal nggak berdoa. Dia itu ngomong, diskusi, tawar-menawar. Betul. Ini salah satu bukti lagi. Jelas ya? Jadi mulai hari ini, mulai tahun ini, ayo kita berubah. Amin. Hidup kita bukan cuma doa, Ya. tapi diskusi, cerita, berkata. Yes. Ingat waktu Daud mau diserang Filistin? Ya. Ditulis bertanyalah Daud kepada Yahweh. Bukan doa. Tuhan kami maju atau tidak? Itu kan pertanyaan aneh. Jelas musuh sudah datang, kok pakai maju atau tidak? Tapi Daud bertanya. Akhirnya Tuhan bilang, maju. Daud masih ingat ya? Sudah, Daud menang. Berapa waktu kemudian? Ya. Saya yang Samuel nggak menuliskan berapa lama. Bisa 3 bulan, bisa setahun kita nggak tahu. Filistin nyerang lagi. Ya. Alkitab menulis, Daud bertanya lagi. Itu luar biasa. Bukan berdoa. Tanya. Bedakan itu. Ini suami yang luar biasa. Dengan istrinya batuk, langsung ambilin air. Saya juga. Ini pura-pura batuk. Jelas ya? Nah ini caranya. Oke, kembali ke Keluaran 33 ayat 15. Jadi Musa berkata, Tuhan, kalau Engkau tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Ini sebuah ungkapan hati yang luar biasa. Ada 3 hal yang kita temukan dalam hidup Musa. 1, Musa bergantung betul kepada Yahweh Tuhan. Katakan amin. 2, Musa menyatakan, tidak tahu ada apa di depan perjalanan, tidak tahu. Maka itu kalau bukan Papa sendiri yang suruh pergi, kami nggak mau pergi. Kalau kita dengar kata itu kan sepertinya nadanya kurang ajar, bukan? Maksa. Enggak. Nah ini yang ketiga. Musa betul-betul hidupnya tahu kepada siapa dia menyerahkan dan mempercayakan diri. Walaupun di tahun ini pasti ada banyak misteri kita nggak tahu. Tapi ingat, kepada siapa kita percaya, kepada siapa kita menyerahkan diri, kepada siapa kita mempercayakan hidup, di situ kita akan mengalami kemenangan. Amin. Amin. Jadi nggak usah takut dengan banyak hal yang pasti terjadi sepanjang tahun ini. Percaya, asal hidup kita sungguh-sungguh mentaati Dia, lakukan perintah-perintahnya dan hukum-hukumnya, hidup ini luar biasa. Amin. Amin. Nggak usah takut. Ayat yang terakhir. 1 Petrus 5 ayat 7. Gampang kita baca. Sudah sering hafal, tapi kita mau buktikan. 1 Petrus 5 ayat 7. Udah? Udah? 1, 2, 3. Serahkanlah segala kepentinganmu kepadanya, Sebab ia ia memelihara kamu. Sungguhnya memelihara apa? Coba dibacain. Serahkanlah 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7. Ada lain yang bawa? Coba kecuali siswa. Ada? Ayo. Bawa tapi nggak bisa baca. Ayo. Apa? Baca. Memelihara. Oke. Sama terjemahannya. Nah, saudara, yang penting di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 kata memelihara ini. Kepada siapa kita berani percayakan hidup kita, kepada siapa kita berani percayakan semua perjalanan hidup kita, kalau kita tahu siapa yang memelihara kita. Betul tidak? Tapi lagi sekali. Ingat tuh ayat pertama tadi, hidup ini karena percaya, bukan karena memelihara. Serahkanlah segala kekhawatiranmu. Berarti khawatir itu gak cuma 1, 2, 3, 4 macam, segala. Ada banyak hal
bisa membuat kita jadi khawatir. Tapi Papa minta serahkan. Coba jujur. Sampai hari ke-14 tahun ini, apa yang kita masih sisakan khawatir dalam hidup ini? Khawatir tentang anak, khawatir tentang ini, khawatir apa saja hari ini. Supaya teman-teman kita memuliakan Tuhan, supaya teman-teman kita melihat firman itu adalah kita sendiri, dan kita adalah firman itu. Nyatakan, jangan ada khawatir dalam hidup. Amin. Betul? Sekali aja ada khawatir sedikit aja, orang jadi mikir loh, katanya kamu tuh rajin ke gereja. Berapa kali aku telepon, kamu berdoa. Kok begitu hidupnya? Ya itu gak jadi kesaksian. Percaya nggak yang melihara kita itu Papa yang luar biasa? Amin. Sungguh? Amin. Nggak khawatir lagi? Amin. Haleluya. Siapa takut? Loh, keren. Maaf ya saudara, saya cuma cerita. Tanya istri saya. Tanya berapa anak saya, mereka tahu. Saya itu sudah nggak tahu berapa puluh tahun nggak ada rasa khawatir satupun sedikit pun tentang apa saja dalam hidup saya. Nggak ada. Saya nggak tahu kenapa. Orang berkata kamu tuh aneh, terserah. Saya bilang, saya nggak bisa khawatir apa saja. Nah, itu hari Minggu kemarin lucu di gereja di Taipei. Ada yang tanya, ada yang gini, pernah nguap nggak? Itu aneh pertanyaan. Pernah nguap nggak? Seumur-umur saya nggak pernah tahu ada orang ini. Pertama kali ada orang tanya, pernah menguap nggak? Ngantongin dulu, saya tertawa. Ya pernah, masa orang nggak pernah nguap? Nah, jadi saya balik tanya, kenapa kamu tanya begitu? Itu contoh hal yang kecil. Kenapa? Tidak pernah lihat, ya nggak pernah lihat. Lucu kan pertanyaannya. Pokoknya situ nggak ada rasa khawatir tentang apapun tidak. Orang yang paling sering khawatir itu pasti satu orang, modelnya satu apa itu? Orang sering khawatir, cuma satu penyebabnya. Apa sih? Nah itu. Orang pelit pasti khawatirnya banyak. Betul tidak? Maka itu kalau ada orang khawatir saya bilang, oh pelit ya gitu aja. Oh, gitu. Iya. Iya toh, karena nggak mau rugi, takut rugi, maka itu khawatir terus. Contoh, ya maaf jangan tersinggung ini, saya cuma ngomong. Orang pergi ke luar negeri, pergi kemana, belum berangkat sudah panik. Nanti bayar berapa, Lu kamu bawa barang sini kok takut bayar, kenapa bingung? Betul enggak? Dia pernah capek mikirin dia. Ya. Itu loh, karena maunya bawa banyak, maunya gratis, pikul sendiri. Karena khawatirnya itu, orang pelit dia takut bayar, tidak apa-apa banyak. Mau masuk Nah. nggak mau keluar. Kenapa? Maunya masuk. nggak Iya, mau keluar. maunya kuat, masa nggak mau kuat. Nah, orang kayak gitu tuh bawa untuk barang sendiri aja khawatir kayak gitu. Mikir orang lain, pret. Gitu. Betul nggak, untuk barang sendiri aja dia khawatir terus bagi mikir barang orang lain, nggak mungkin. Maka itu ya, maka itu orang yang suka khawatir pasti orang pelit. Dah, gitu saja. Kalau kita harus bayar, kenapa tidak? Ya sudah, itu yang kita harus tahu dalam hidup. Jelas? Oke, ayat yang terakhir. Jadi nggak boleh khawatir ya untuk apa saja, karena tahu siapa yang memelihara kita. Jangan menghina Bapa kita di surga. Yang nggak merendahkan dia, mengecilkan kuasanya. Kita tidak mempercayai dia sungguh-sungguh. Amen. Filipi 4 ayat 4. Ini ayat luar biasa. Firman yang jadi manusia akan nampak dalam sikap ini hidup kita. Filipi 4 ayat 4. Iya, ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Luar biasa. Makanya Paulus yang berkata, ucap syukur. Selalu mengucap syukur. Kenapa? Ya sudah selesai. Betul enggak? Kan sudah selesai mengucap syukur. Medis. Ya sudah. Kalau kita tahu semua selesai dan tahu siapa memelihara kita dan firman itu ada di hidup kita dan jadi kita, ya sudah.
Amin. Bersukacitalah senantiasa. Iya. Ku katakan kepadamu sekali lagi, bersukacita. Orang khawatir bisa bersukacita enggak? Enggak, lihat mukanya sudah jelek gitu. Ya, nah, ayo kita bersukacita. Amin. Amin. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati kita semuanya.